Kemudian di sebelah barat ini tempat Pak Imbaran dulu masih gudang. Di situ pun kadang-kadang suka ada yang tertidur menjaga, dan pada suatu ketika masjid ini dipoto untuk kepentingan majalah atau koran, maka terlihat ada sosok di gambar masjid lama itu berdiri tetapi tidak napak kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada siang hari ini di hari Jumat, alhamdulillah bisa berkesempatan bertemu dengan saudara kita seiman dan ingin lebih tahu tentang Masjid Besar Cipaganti yang sekarang namanya seperti itu. Tetapi dulu namanya yang masyhur di masyarakat adalah kaum Cipaganti. Kata kaum diambil dari kata perkumpulan orang-orang muslim. Jadi satu perkumpulan orang-orang muslim di wilayah sini membangunlah masjid ini, namanya kaum Cipaganti. Kemudian disebut juga Balai Nyungcung karena masjid bentuknya nyungcung, terutama yang bagian tengah, yaitu disebut Balai Nyungcung. Kalau di dalam prasasti yang ada sekarang, masjid ini didirikan pada tahun 1933. Selesai pembangunannya 1934. Tetapi ada kisah lain yang dibuka oleh koran Sipatahuna. Kalau nggak salah dulu terbitnya tahun 1966, bahwa Masjid Cipaganti ini sebelum didirikan kembali sudah berdiri sekitar 100 tahun yang silam. Jadi sekitar 1830 masjid ini sudah berdiri. Cuman kondisinya dulu sifatnya tidak permanen, masih seperti zaman saat itu, bangunan masih kayu, bilik. Ketika penguasa Belanda saat itu pada tahun 1920 ingin menjadikan tempat ini wilayah Bandung Utara, yang disebut ini termasuknya wilayah Lembang, ingin dijadikan perumahan untuk bangsa Eropa. Maka dipugarlah semua bangunan yang ada yang tidak permanen atau yang bilik, sampai tahun 1926 ketika sudah ada bangunan-bangunan di samping kiri kanannya tempat ini, lokasi ini. Karena ini lokasi masjid tadinya, diprotes oleh masyarakat tatkala mau dibangun, maka pemerintah Hindia Belanda memanggil para penghulu untuk berdiskusi, dalam arti kata bahasa sekarang bahsul masail, mempermasalahkan atau membuka kronologis tanah ini. Dan hasil bahsul masail itu dari 5 penghulu yang ada, yang dipimpin oleh Tuan Haji Abdul Qadir, kemudian Abdul Mukmin, kemudian Mama Kurdi, dan 3 yang lainnya. Hasil bahsul masail ini menetapkan bahwa tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak boleh dipergunakan selain untuk masjid. Maka dengan keputusan itu pemerintah Hindia Belanda mengakui, tetapi dengan syarat boleh dibangun lagi masjid, tetapi Belanda tidak akan memberikan dana
maka masyarakat bergotong royong, kaum atau orang-orang mukmin yang ada di sini bergotong royong untuk mengumpulkan uang, dan Belanda memberikan syarat yang lain bahwa arsiteknya harus dari kami. Maka diutuslah salah seorang dosen dari ITB, yaitu Paul Schumacher, yang sekarang tertulis di prasasti. Beliau dengan 4 rekan lainnya membidani pembangunan masjid ini. Maka jadilah masjid ini berarsitektur gaya atau campuran Eropa dan Nyunda, Jawa. Sunda itu kan ada nyungcungnya itu. Maka diresmikan pada saat itu oleh Bupati Bandung pada tahun 1934, dan bangunan inilah yang ada sampai sekarang dari diresmikan 1934 itu. Nah, kemudian kepengurusan tadinya Bupati Bandung itu menyerahkan kepada salah seorang penghulu di Bandung Utara, yaitu Haji Aib. Tetapi beliau menolak karena takut kalau anak cucunya menganggap bahwa tanah masjid ini adalah milik beliau. Jadi takut dianggap ini milik keluarga dan dikuasai keluarga. Maka sejak saat itu dibebaskanlah kepemilihan atau kepengurusan di Masjid Cipaganti ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya sendiri, nama Muhammad Zainal Muttaqin, setahun setengah pada pertengahan masa pandemi ini terpilih menjadi ketua DKM Masjid Besar Kecamatan Sukajadi ini. Baik, kemudian bangunan yang ada sekarang ini masih tihangnya asli, hanya dindingnya dilapis dengan triplek berwarna. Kemudian sirap diganti, juga sudah mengalami penggantian, cuman bentuknya tetap masih seperti itu, dan ada tambahan ke samping kiri dan kanan. Jadi bangunan samping kiri kanan ini dibangun sekitar tahun 1980-an, zaman Wali Kota Bandung Bapak Ateng Wahyudi. Maka bangunan yang disebut heritage, ya, kami berupaya untuk mempertahankan keaslian dari ornamen dan segala apa yang dimiliki oleh masjid itu kami rawat, termasuk ini najaf atau apa disebutnya, lampu gantung. Ada satu lagi yang belum kelar, sedang kami renovasi, yang kecilnya yang disimpan di depan pintu, sedang kami renovasi, mudah-mudahan sesuai aslinya. Tiang-tiang ini 4 soko guru kalau istilahnya, masih asli. Tiang dari kayu jati. Kemudian kuda-kuda di atas, istilahnya kuda-kuda untuk menyanggah daripada atap, masih asli dan masih kokoh, alhamdulillah. Di depan pintu gerbang yang
di masjid itu juga masih asli, sama halnya seperti ini. Dan pilar yang menghalangi pandangan dari jalan, karena ini langsung menghadap ke jalan, ada pilar disengaja untuk menutupi supaya tidak terlalu bebas pandangan dan suara, mungkin karena pinggir jalan, jadi dibatasi oleh pilar yang kokoh. Kemudian ada cerita-cerita. Yang pertama, yang cerita nyata ini ya. Di masjid ini dulu sempat dijadikan tempat permusyawaratan atau diskusi lah, bukan musyawarah. Kalau musyawarah besar, tapi karena secara diam-diam diskusinya. Sebelum kemerdekaan, Bung Karno dan rekan-rekan juga sering menggunakan tempat ini untuk berdiskusi, menghindar dari biasa intelijen begitu, yang intelijen Belanda. Kemudian tatkala kuliah Bapak Presiden ketiga B.J. Habibie, juga beliau sempat sholat di sini beberapa kali. Menurut sepuh-sepuh pengurus yang dulu, beberapa kali seorang B.J. Habibie waktu beliau masih di ITB sering melakukan sholat munajat di tempat ini. Kemudian terakhir Presiden yang sekarang Bapak Jokowi pada bulan Ramadan 4 tahun yang silam, beliau melaksanakan sholat di sini pada bulan puasa. Dan teringat waktu kecil itu, mohon maaf, pertama saya melihat yang disebut orang secara mistik, ada makhluk-makhluk gaib gitu. Memang saya pernah melihat hal itu waktu kecil, dan alhamdulillah ketika saya jadi pengurus sebelum jadi ketua sekitar 3 tahun yang silam, sering tidur di tempat ini. Di ruangan baru sering terjadi bangku meja itu berseliweran terdengarnya. Begitu naik ke atas, saya kontrol, ternyata bangku masih tetap pada posisinya, tapi suara-suara. Kemudian di sebelah barat ini tempat Pak Imbaran dulu masih gudang. Di situ pun kadang-kadang suka ada yang tertidur menjaga. Dan pada suatu ketika masjid ini dipoto untuk kepentingan majalah atau koran, maka terlihat ada sosok di gambar masjid lama itu berdiri, tetapi tidak napak kakinya begitu. Tertangkap kamera, ada dalam sebuah foto, bisa dilihat nanti foto yang besar itu, ada sosok laki-laki berdiri dan ternyata tidak sampai kakinya ke tanah itu. Dan itu alhamdulillah semenjak sekitar setahun inilah mungkin sudah kita rapihkan sehingga suara-suara itu tidak ada, dan kemudian kita redam, ganti dengan beberapa pengajian sehingga masjid ini yang dulu terlihat angker, mungkin karena saya waktu kecil merasa angker, tetapi sekarang sudah tidak angker lagi. Di samping keluarga
pengurus atau tetangga yang disebut yang bergabung dalam Taruna Karya, saya pun ingin menggabungkan mereka bersilaturahmi, berkolaborasi, memakmurkan masjid ini. Dan menyampaikan dakwah wasatiyah, dakwah yang sejuk, dakwah yang moderat, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi saksi sejarah itu sendiri gitu, karena dulu juga ada Pak Ustadz melihat ada berjubah putih, peci putih melewati depan mimbar gitu. Beliau sedang khusyuk untuk berdoa,